Karena rasakan. Coba sujud lagi. Langsung ringan. Dan ini mungkin dia sudah tidak bisa pakai saat tinggal lama. Sudah berapa lama ibu nggak sujud seperti ini? Kenikmatan sujud itu baru dirasakan orang yang tidak pernah sujud dan yang bisa sujud. Rasakan beratnya 500 kilo, nempel dan susah sekali diangkat. Coba deh. Buka mata Anda nggak apa-apa, nggak bisa ngangkat. Itu bawah sadar. Pakai dua tangan boleh. Dua tangan boleh. Nggak bisa. Tuh. Tuh. Ini keras banget. Lepasin. Boleh itu. Tapi kalau Anda bilang seringan nggak pas. Seringan. Angkat. Sama dengan ini katanya susah dibuka. Anda, artinya dengerin baik-baik. Ini kata kunci ini akan menyelamatkan kehidupan Anda. Orang lain hanya berhak mengusulkan, diri Anda yang berhak mengizinkan atau menolak. Contoh, saya bilang, Bapak nggak bisa buka ini. Bapak harus bilang bisa. Bapak nggak bisa buka ini, langsung bilang bisa. Nah, saya ini kan nggak bisa terbuka. Bisa. Nah, coba deh. Nah, terus, buka aja. Nah, tuh, udah mulai terbuka. Ntar lagi, terus, tuh kan, lagi. Tuh. Nah, seperti itu kawan. Jadi orang bilang, ibu itu memang orangnya begitu. Capek kalau dia sama dia. Mendingan gak usah ada dia daripada dia. Itu adalah usulan. Anda boleh sakit hati, boleh tidak. Tinggal Anda buktikan. Kenapa? 1000 orang mengatakan bahwa Anda pelit, tapi satu kali Anda berderma dan membuat orang lain terbantu, semua itu hilang. Karena bukti mengalahkan kata-kata. Oke, siapa nama Bapak? Tangan kirinya bisa nggak diangkat sekarang? Gak bisa. Tangan bisa. Tangan kanan. Tangan kiri. Begitu rasanya langsung. Itu yang membuat seolah-olah saya itu saksi. Padahal enggak. Orang-orang di terapi itu masuknya di pikiran bawah sadar. Itu yang membuat saya, ya berat. Ini namanya stroke. Terus begini. Gak bisa ngangkat. Berat kan? Seperti itu orang stroke. Normal tapi gak bisa ngangkat. Tuh, ini nyata loh. Ngangkat segini aja gak bisa kan? Berat ya? Kenapa itu bisa terjadi? Karena pikiran itu mempengaruhi 90%. Ya, sembuh. Angkat. Artinya adalah dia sudah belajar. Orang lain hanya mengusulkan dan dia mengizinkan. Selamat ya, Pak. Silakan. Nah, itu nah, sekarang saya ajarkan kepada Anda bagaimana pikiran itu mempengaruhi orang lain. Ini ilmu yang perlu Anda pelajari. Yang pertama adalah semua tangan kanan seperti ini. Ikuti kata-kata saya. Tangkap basah kebaikannya. Tangkap basah kebaikannya. Tangkap basah kebaikannya. Tangkap basah kebaikannya. Tanpa besi selagi panas. Tanpa besi selagi panas. Tanpa besi selagi panas. Tanpa besi selagi panas. Ini rumus yang luar biasa. Artinya adalah kalau Anda melihat murid Anda datang tepat waktu aja, Anda sampai lewat. Bagus, kamu disiplin, jadi orang hebat. Seperti itu tanpa besi selagi panas. Walaupun Anda staff, TU, ataupun siapapun guru, ngomong itu. Jadi Anda kata-katanya itu lebih mudah diizinkan murid Anda daripada dia mendengar orang tuanya. Kenapa? Karena dia sudah tahu banyak kelemahan orang tuanya, sedangkan tidak tahu kelemahan Anda. Itu aja rumusnya. Jadi kita murid Anda tiba-tiba kok berbagi sama temannya, Anda bilang, oh kamu orang yang udah berbagi, kalau orang kaya kamu. Karena yang bilang adalah gurunya, itu otoritasnya tinggi. Jadi ketika Anda melihat murid Anda, kelas itu, Anda wali kelas, Anda bilang gini, saya senang jadi wali kelas kalian, saya bangga. Karena di antara kalian akan jadi orang hebat di negeri ini, di Indonesia emas. Dan saya nanti akan saksikan bahwa kalian menjadi orang-orang hebat. Itu luar biasa, itu akan jadi. Karena Anda dipercaya, diizinkan. Tapi kalau orang tuanya belum tentu dia mengizinkan. Wong bangunkannya aja sudah membuat sakit hati. Bangun. Allah Akbar. Bangun. Berkelakar, tenang. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Bangun. Udah sakit hati itu. Sakit hati saya memaafkan semua sampah emosi saya. Saya bersih dari semua itu.
fitrahkan saya, sembuhkan saya sekarang dan selamanya. La haula wala quwata illa billah. Karena rasakan, coba sujud lagi, langsung ringan. Dan ini mungkin dia sudah tidak bisa makan saat menikah lama. Sudah berapa lama ibu nggak sujud seperti ini? Kenikmatan sujud itu baru dirasakan orang yang tidak pernah sujud dan tidak bisa sujud. Nah itu ya. Jadi saya akan ajarkan pada Anda bahwa ini bukan ilmu kaleng-kaleng. Yang non muslim pun banyak klien saya. Yang pertama adalah mengakui saya zolim. Saya zolim, dan ibu harus sering-sering lakukan itu terus sehingga tubuh itu langsung normal, fitrah lagi. Oke, rasakan. Ibu selama ini kalau duduk seperti ini sakit. Rasakan, itu semua izinmu. Tanpa izinmu tidak akan pernah terjadi. Hadirnya Abu Jahal, Abu Lahab, itu pun izinmu. Sebagaimana engkau hadirkan ketidaknyamanan dalam hidup saya, itu pun atas izinmu. Saya ikhlas, saya maafkan. Kalaupun dia berbuat salah, itu urusannya denganmu, bukan denganku. Denganku selesai. Amin. Rasakan sekarang, hilang dosa itu. Coba selama ini ketika duduk seperti ini gimana rasanya? Sakit kan? Luar biasa kan? Coba sekarang Anda berdiri ringan banget coba deh. Selama ini kan kadang-kadang Anda justru sakit, terus yang Anda kurangi dietnya, ya kan? Ngatur makanannya, tapi nggak ngatur perasaannya. Jalan, bismillahirrahmanirrahim. Yuk jalan. Pramugari. Ringan kan ya sekarang jalannya? Normal kan udah? Iya benar. Tuh, antara kanan udah seimbang. Nikmat kan? Lebih nyaman ya, rasa sakitnya berkurang jauh. Dan itu diulang-ulang lagi. Karena kan tadi saya nggak tahu ibu sakit hatinya di siapa saja semua. Kenapa tapi tiba-tiba sujud, duduk kok nyaman, berdiri kok nyaman? Semua itu yang pertama adalah kita yang membersihkan ketidaknyamanan diri kita. Jadi sekarang ini Anda nggak suka nih sama teman-teman Anda semua, bahaya. Karena Anda setiap hari ketemu dengan dia. Aneh orang Jakarta itu, buat di sana di 106, minta maafnya di kampung masing-masing. Dan mohon maaf dari para guru, murid Anda datang ke sini, itu dia meninggalkan kesukaannya, hobinya, tidurnya, gamenya, ngumpul-ngumpulnya, nongkrong-nongkrongnya, datang ke kelas Anda demi mendengarkan Anda berbicara. Dan Anda nggak mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik, Anda zolim. Bayangkan Roma Irama suruh nyanyi 5 menit, nggak hafal lagunya. Dia nyanyi, Judi, kelanjutannya aku lupa, gitu. Turun gitu. Anda berdiri di sini untuk mendengarkan saya, dan saya berkata, mohon maaf ya kepada ibu sekalian, materi yang akan disampaikan ini sebenarnya bukan materi yang bisa saya pahami. Sebenarnya saya cukup gak nyaman juga sih nyampaikan hari ini. Oh itu langsung udah pulang aja pak, gitu. Ini the power of why, kekuatan why. Saya suka sejarah karena guru sejarah saya mengatakan bahwa ini namanya Pak Pandu, why-nya. Kenapa kalian harus belajar sejarah? Mencukai sejarah, dia akan punya strategi bagaimana menaklukkan. Jadi orang sukses adalah orang yang tahu sejarah dan menghubungkan masa depan dengan masa lalu. Jadi sejarah adalah ilmu yang paling mahal, dan saya siap mengajarkan kepada Anda ilmu sejarah yang paling membuat kalian jadi orang sukses. Kesimpulannya adalah, perhatikan baik-baik. Rumus keberuntungan ini tahu Anda perhatikan. Dan mudah-mudahan tidak perlu menunggu 24 jam, Anda akan merasakan keajaiban ini. Yang pertama tadi yang saya katakan adalah syukur. Bersyukurlah Anda jadi bagian dari 106. Bersyukurlah Anda bertempat di tempat yang insya Allah mulia. Bersyukur. Teman-teman Anda semua ini pasti punya kekurangan. Saya tahu istri saya punya kekurangan karena saya tahu saya punya kekurangan. Kalau saya ingin seorang wanita yang sempurna, pasti saya tidak mendapatkan istri saya. Karena istri saya kalau sempurna pasti ingin laki-laki yang sempurna, dan bukan saya. Jadi pada dasarnya kita saling menyempurnakan. Makanya kerja tim itu bukan masalah orang yang hebat-hebat berkumpul, no. Kerja tim adalah orang-orang yang mampu menyadari untuk saling melengkapi dengan memaafkan ketika ada orang lain bersalah, dan dia mampu berbanding menjadi Itu kerja tim. Namanya bekerja sama, bukan bekerja bersama-sama atau sama-sama bekerja.
Syukur. Yang pertama syukur. Yang kedua, ini rumus yang membuat Anda rezeki mengejar-ngejar Anda, yaitu memudahkan urusan orang lain. Anda memudahkan urusan orang tua murid-murid Anda karena murid-muridnya diajar oleh Anda, itu memudahkan. Anda hari ini mendengarkan saya, itu memudahkan. Anda membantu teman Anda, mendoakan orang lain, itu memudahkan. Jadi yang kedua adalah mudahkan urusan orang lain. Doakan teman Anda tanpa dia tahu, karena itu akan kembali kepada Anda. Yang ketiga, memaafkan. Tim tidak akan pernah hebat dengan orang-orang yang suka sakit hati. Jadi inti dalam hidup adalah memaafkan, itu adalah menyehatkan, mengeluarkan sampah-sampah emosi, memaafkan. Yang pertama adalah syukur, yang kedua memudahkan urusan orang lain, yang ketiga memaafkan. Yang keempat ini, kalau Anda praktekkan, itu luar biasa. Silaturahim. Saya disini bertemu. Silaturahim hari ini bisa dengan WhatsApp, bisa dengan telepon, bisa dengan Zoom. Dan kalau ada guru-guru Anda yang masih hidup, mohon maaf ya teman-teman ya, kalau guru Anda yang masih hidup, tolong kabari Anda masih ada. Berikan kabar baik untuknya. Walaupun Anda berikan satu kaleng pembuat biskuit, itu sudah cukup buat dia bahagia. Bukan kalengnya yang membuat dia bahagia, tapi perhatian bahwa ada muridnya masih ingat dengan dia. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dengan baik. 2 jam itu cepat kalau Anda bahagia. Kalau Anda nggak bahagia, jam ini dari tadi nggak bergerak-gerak. Dan saya tahu sebagian Anda tidak keluar walaupun Anda menahan mau air, karena Anda merasa nanti Anda ketinggalan. Suatu hari nanti saya akan hadir ke sini. Untuk apa? Kita belajar hal-hal praktis, termasuk mengetahui karakter seseorang melalui gelombang suara. Bagaimana melakukan hypnotising pada siswa sehingga dia nurut. Hari ini pembuka aja pada dua. Yang penting Anda semua mengetahui bahwa hidup itu indah kalau Anda menikmati. Dan hidup itu tidak indah kalau Anda melihat orang lain lebih nikmat. Saya sama aja atur diri, atur kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106 SMPN 106 Jakarta mampu menjadi sekolah unggul dengan sinergi antara guru, siswa, orang tua, dan juga manajemen di sini saling menghayati, saling melengkapi, dan semua mampu menampilkan yang terbaik. Saya yakin dengan dukungan orang tua, sinergi hebat antara sekolah dan juga anak didik menjadikan SMPN ini menjadi satu SMPN terbaik yang menghantarkan putra-putri menjadi orang-orang hebat di masa depan. Saya Rasa Majaya, Mr. Sugesti Indonesia.